PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa transportasi perkereta-apian di Indonesia. Perusahaan ini bertugas menyediakan layanan transportasi penumpang dan barang yang aman, nyaman, tepat waktu, serta efisien. Sejarah PT KAI bermula dari perusahaan perkereta-apian yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan kereta api diambil alih oleh pemerintah dan mengalami beberapa kali perubahan nama hingga akhirnya menjadi PT Kereta Api Indonesia, seperti yang dikenal saat ini. Dalam menjalankan usahanya, PT KAI tidak hanya melayani angkutan penumpang, tetapi juga angkutan barang seperti batu bara, semen, peti kemas, bahan bakar minyak, dan berbagai komoditas lainnya yang mendukung distribusi logistik nasional. Selain mengoperasikan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal, PT KAI juga mengembangkan berbagai layanan modern seperti KRL Commuter Line, KA Bandara, LRT, layanan logistik, pengelolaan aset, serta pengembangan kawasan berbasis transportasi atau Transit Oriented Development. Berbagai inovasi digital juga terus dikembangkan, seperti pemesanan tiket secara online, sistem pembayaran non-tunai, serta aplikasi Access by KAI yang memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi dan membeli tiket. Visi PT KAI adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik bagi Indonesia, sedangkan misinya adalah menyelenggarakan layanan transportasi yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan, masyarakat, dan pemegang saham. Sebagai perusahaan transportasi yang melayani jutaan penumpang setiap tahunnya, PT KAI menghadapi berbagai tantangan dan risiko, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari faktor eksternal. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi hal yang sangat penting agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik, keselamatan penumpang tetap terjamin, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Risiko internal. Risiko internal adalah risiko yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa risiko internal PT KAI antara lain, pertama, kesalahan manusia atau human error. Misalnya masinis kurang fokus, petugas salah memberikan sinyal, atau terjadi kesalahan prosedur operasional. Kedua, kerusakan sarana transportasi. Kereta, lokomotif, maupun gerbong dapat mengalami gangguan teknis apabila tidak dilakukan perawatan secara berkala. Ketiga, kerusakan prasarana. Rel, wesel, jembatan, maupun sistem persinyalan dapat mengalami kerusakan yang menyebabkan keterlambatan, bahkan kecelakaan. Keempat, gangguan teknologi informasi. Saat ini pemesanan tiket menggunakan sistem digital. Apabila server mengalami gangguan atau terkena serangan siber, pelayanan kepada pelanggan dapat terganggu. Kelima, risiko keuangan. Misalnya meningkatnya biaya operasional, biaya perawatan, serta pengeluaran akibat kerusakan fasilitas. Risiko eksternal. Risiko eksternal merupakan risiko yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya adalah, pertama, bencana alam. Banjir, longsor, gempa bumi, dan tanah ambles dapat merusak jalur kereta sehingga perjalanan harus dihentikan. Kedua, perubahan cuaca ekstrem. Hujan deras dapat mengganggu perjalanan kereta dan meningkatkan risiko kecelakaan. Ketiga, vandalisme dan pencurian. Misalnya pencurian kabel sinyal, pelemparan batu ke kereta, maupun perusakan fasilitas stasiun. Keempat, pandemi atau wabah penyakit, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19 yang menyebabkan jumlah penumpang menurun drastis, sehingga pendapatan perusahaan ikut menurun. Kelima, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan tarif, regulasi keselamatan, maupun aturan transportasi dapat memengaruhi operasional perusahaan. 4. Risiko yang mengintai perusahaan 2 menit. Selain risiko internal dan eksternal, terdapat beberapa risiko yang terus mengintai perusahaan transportasi, yaitu risiko kecelakaan kereta api, risiko tabrakan di perlintasan sebidang, risiko keterlambatan perjalanan, risiko gangguan listrik pada kereta listrik, risiko serangan siber terhadap sistem tiket online,
risiko kebakaran di stasiun maupun gerbong, risiko penurunan jumlah penumpang akibat persaingan transportasi lain, risiko kerusakan aset perusahaan, risiko pencemaran lingkungan akibat aktivitas operasional, risiko menurunnya kepercayaan masyarakat apabila pelayanan buruk atau terjadi kecelakaan. Untuk mengurangi berbagai risiko tersebut, perusahaan menerapkan manajemen risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian tingkat risiko, pengendalian risiko, pemantauan, evaluasi secara berkala, pelatihan SDM manusia, inspeksi sarana dan prasarana, serta penggunaan teknologi keselamatan. Penutup. Sebagai kesimpulan, setiap perusahaan transportasi memiliki berbagai risiko baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat meminimalkan kerugian, meningkatkan keselamatan kerja, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai manajemen risiko pada PT Kereta Api Indonesia.